Komuni itu sebenarnya secara gereja Katolik itu tuh apa sih, Pastor? Ada yang bilang kalau pemahaman saya puncak perayaan ibadah Katolik itu adalah Ekaristi, komuni. Ya, benar. Nah, sebenarnya secara general seperti apa sih, Pastor? Ya memang itu tidak terlepas ya. Tadi dikatakan bahwa memang Ekaristi itu kan sumber dan puncak ya dari ajaran iman kita, gereja Katolik terus khususnya. Jadi karena ini sumber dan puncak, maka umat memang harus sungguh terlibat di dalamnya, sungguh hadir dan menerima sakramen itu sebagai, ya di sisi lain sebagai bekal untuk perjalanan hidupnya, tapi juga hal itu terutama perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu berlangsung secara nyata yang kita imani dalam kekatolikan itu. Perjumpaan itu dirasakan langsung dalam Ekaristi. Jadi itu kan biasanya hal itu kan berlangsung secara sangat singkat. Dalam iman Katolik itu kan itu perubahan rupa ya. Ketika hosti itu dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu berlangsung dalam keseluruhan perayaan itu. Ya. Jadi makanya umat memang harus diajak untuk sungguh-sungguh menyimak setiap bagian kecil dalam perayaan Ekaristi. Berarti nggak cuma pada saat konsekrasinya aja, tapi dari awal misa bahkan. Dari awal misa. Dan ketika tadi dikatakan Ekaristi itu sebagai sumber dan puncak, sebenarnya dalam iman gereja Katolik, di sana Yesus itu sungguh-sungguh hadir ya. Jadi peristiwa salib 2000-an tahun yang silam itu dihadirkan secara nyata lagi di atas meja altar. Yang beda lagi. Oke, syaratnya berarti harus seorang Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen komuni pertama. Ini yang paling standar sebenarnya. Oke, fundament ya. Umum ya, fundament. Cuman ada lagi yang ditambahkan. Kayak misalnya orang itu harus terbebas dari ekskomunikasi dan juga hukuman di dalam gereja. Ya, hukuman dalam tidak dalam kondisi sedang menjalani dua kondisi ini. Apa sih itu, Pastor? Ya, itu bisa saja hukuman misalnya karena alasan-alasan tertentu ya. Misalnya karena perzinahan atau dia jatuh dalam dosa berat yang tahu dan mau dilakukan. Maka perceraian. Maka itu nggak bisa. Nggak boleh. Karena ada kesatuan antara Ekaristi dan juga pernikahan suci di dalam gereja Katolik. Sakramennya kan itu kan bersama. Karena kan ini bukan permen, bukan juga roti. Karena roti dan anggur ini. Ini tubuh dan darah Kristus kan. Jadi dan memang itu personal ya. Personal, bukan perjumpaan personal, bukan. Jadi itu perjumpaan personal yang harus kita yang imani harus menerimanya. Ya kalau mau berbagi dengan anak, bagilah dengan buah-buah kebaikan dari Ekaristi, dari penghayatan kita. Bukan hostinya.